informasi tentang budaya positif. Nah, untuk mendapatkan keberkahan dari acara kita ini, maka ada baiknya sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini saya pimpin doa kita melalui agama Katolik. Doa kita mulai. Doa selesai. Nah, baiklah Bapak Ibu, hari ini saya sebagai peserta calon guru penggerak Angkatan 9 akan mendiseminasikan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah suatu hal kebajikan yang universal yang merubah paradigma seorang guru dalam melakukan proses pendidikan. Nah, di mana konsep utama budaya positif itu ada beberapa Bapak Ibu. Nah, seperti yang ada di layar, konsep utama budaya positif itu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, disiplin positif. 4, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, segitiga restitusi. Dan 6, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita akan bahas satu persatu apa itu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan itu adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21, di mana paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Nah, di mana Bapak Ibu, kita sekarang sudah memasuki kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, yang berubah itu kalau dulu itu dalam mindset guru itu proses pembelajaran itu merupakan peran pokoknya itu adalah guru. Sementara mindset kita itu salah Bapak Ibu. Yang perlu kita ubah sekarang itu mindset kita itu bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa atau berpusat pada murid. Nah, kenapa? Karena kita sebagai seorang guru tidak mungkin bisa membentuk atau menjadikan murid kita seperti yang kita inginkan. Kita hanya bisa mengarahkan, menuntun murid kita supaya dia dapat hidup bahagia, dan tugas kita hanya menuntun lakunya itu supaya tidak keluar dari sosial budaya yang ada di tempat kita. Nah, kalau selama ini kita berpikir bahwa kita bisa membentuk murid kita seperti yang kita inginkan, ternyata itu keliru. Nah, jadi kita hanya bisa menuntunnya, menggali potensinya, dan mengarahkannya untuk mencapai keinginannya masing-masing. Nah, itulah yang perlu kita ketahui di dalam perubahan paradigma belajar ini. Nah, kemudian yang kedua, tadi kita sebutkan konsep utama budaya positif itu satu, perubahan paradigma belajar, dan yang kedua, motivasi perilaku manusia.
ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di dalam motivasi perilaku manusia ini, 2 yang pertama di atas itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain itu termasuk motivasi eksternal. Nah, artinya motivasi eksternal itu, motivasi itu ada akibat dari pengaruh luar. Nah, kita juga biasa, Bapak Ibu di kelas kita memberikan konsekuensi kepada murid kita. Jika kamu tidak begini, kamu akan mendapatkan sanksi seperti ini. Nah, itu kan dari guru, bukan dari murid itu sendiri. Nah, dan biasanya kalau kita memberikan hukuman itu sifatnya tidak lama. Kita memberikan hukuman, dia akan merasa terganggu sebentar, tapi besok akan diulangi kembali. Nah, demikian juga dengan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya murid kita ada yang juara atau nilainya tinggi, kita berikan reward. Nah, tetapi itu dampaknya rupanya tidak bagus, Bapak Ibu, karena anak tersebut akan selalu berupaya belajar untuk mendapatkan hadiah itu, dan itu berdampak buruk juga bagi teman-temannya, karena akan terjadi gap. Karena yang dapat hadiah hanya yang di atas rata-rata pengetahuannya dan yang tidak merasa tertekan. Nah, jadi yang penting kita perbaharui di sini adalah bagaimana kita mampu untuk menumbuhkan motivasi internal. Kalau tadi yang 2 itu adalah motivasi eksternal yang selama ini kita lakukan. Nah, tetapi sekarang waktunya kita untuk menumbuhkan motivasi internal. Apa itu motivasi internal? Yaitu membangkitkan rasa sadar diri murid kita untuk mampu menghargai dirinya sendiri. Nah, kenapa menghargai dirinya sendiri? Supaya dia ada niat belajar itu dari dalam dirinya, karena itu merupakan kebutuhannya. Contohnya, ada peraturan kita harus menggunakan helm kalau kita saat berkendara. Nah, untuk apa kita menggunakan helm? Apakah kita menggunakan helm itu untuk menghindari supaya tidak kena razia? Nah, ada 2 versi di situ, Bapak Ibu. Ada orang yang menggunakan helm supaya tidak terkena razia, tetapi banyak orang yang menggunakan helm itu karena sadar bahwa dengan menggunakan helm untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri. Nah, itulah tugas kita sebagai guru untuk menumbuhkan rasa bahwa belajar itu adalah penting untuk diri murid kita sendiri. Nah, jadi inilah 3 motivasi perilaku manusia yang harus kita pahami. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, selanjutnya kita masuk kepada disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif itu? Nah, di situ tertulis disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dan disiplin positif perlu diterapkan baik di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah.
Karena dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, jadi disiplin positif itu adalah kebajikan universal. Yang namanya kebajikan universal itu jumlahnya sangat banyak, Bapak Ibu. Contoh-contohnya itu disiplin positif, misalnya di sekolah. Kalau di sekolah, salah satu contohnya itulah berpakaian rapi. Nah, misalnya seperti di sekolah kita, setiap murid sekolah harus berpakaian rapi dan lengkap ketika akan berangkat ke sekolah. Memakai pakaian putih merah, memakai dasi, memakai topi, tali pinggang, dan sepatu warna hitam. Nah, itu salah satu contoh disiplin positif. Nah, kemudian disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ini sekolah sangat menghargai yang namanya disiplin waktu. Contohnya, jam masuk sekolah kita, jam belnya itu 7.30 dan KBM mulai berlangsung dari pukul 7.50. Nah, kemudian disiplin belajar. Nah, disiplin belajar itu Bapak Ibu kita sudah tahu sendiri apa-apa yang perlu di sini. Kemudian disiplin bersikap. Disiplin bersikap itu banyak contohnya. Bersikap ramah, sopan santun, menghargai teman. Nah, contohnya di dalam kelas itu misalnya kita bisa membuat keyakinan kelas supaya di kelas itu menjaga kebersihan, boleh, kemudian menjaga ketertiban, boleh, selanjutnya makanlah pada saat istirahat, itu boleh. Itu semuanya bisa kita tuangkan nanti di dalam kelas kita masing-masing. Karena harapannya Bapak Ibu, kegiatan ini tidak hanya berlangsung di dalam kelas saya, tetapi tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk mengimbaskannya kepada kelas-kelas lain di sekolah kita. Nah, kemudian seperti juga di sekolah kita, di sini ada contoh disiplin beribadah. Nah, seperti yang udah biasa kita lakukan di sekolah kita, ada kegiatan keagamaan setiap hari Kamis yang beragama Islam, ada melakukan pengajian singkat, kemudian yang agama Kristen dan Katolik ada melakukan pendalaman iman. Nah, itu adalah salah satu contoh beribadah budaya positif yang kita lakukan.
kontrol restitusi. Nah, sebagai seorang guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Dalam melakukan pembelajaran, sadar tidak sadar kita harus memiliki 5 posisi kontrol restitusi. Nah, apa saja itu? Yang pertama, kita sebagai guru itu sifatnya penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, kita bisa menjadi teman. Keempat, guru itu menjadi pemantau. Dan yang kelima, seorang guru bisa menjadi manajer. Nah, secara pribadi Bapak Ibu, saya selama menjadi guru sering sifat saya sebagai guru ada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Mengapa? Bila murid saya ada yang melakukan tindakan yang tidak benar, saya sering menghukum. Nah, bagaimana? Kenapa saya bilang saya menghukum? Karena ada kalanya saya tidak mendengarkan alasan, saya tidak menanyakan alasan apa sehingga anak tersebut melakukan kesalahan. Dan yang lebih buruk lagi, hukuman yang saya berikan itu tidak ada relevansinya dengan kesalahan yang dilakukannya. Contohnya, jika murid saya terlambat datang ke dalam kelas, saya akan memanggil murid tersebut dan menghukum dengan menyuruh lari keliling lapangan 5 kali. Nah, adakah relevansinya itu dengan terlambat masuk dengan lari keliling lapangan? Tidak, Bapak Ibu. Itu tidak ada relevansinya. Tidak ada hubungannya. Misalnya lagi, dia tidak mengerjakan PR. Saya suruhlah dia membersihkan kamar mandi. Adakah hubungannya itu? Tidak. Nah, itulah makanya saya sebutkan posisi saya selama mengajar sering sebagai penghukum. Dan ini tidak baik Bapak Ibu. Karena anak kita itu tidak tahu. Dia tidak merasa melakukan kesalahan itu, tapi harus mengerjakan hukumannya seperti itu. Karena kita belum sebutkan, kita belum bicara dengan anak kita. Jika kamu nanti terlambat, kamu akan saya beri hukuman seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah, itu sering saya lakukan kepada murid saya. Misalnya, kamu kenapa nak tidak mengerjakan PR? Nanti Bapak Kepala Sekolah marah loh. Kalau kamu nggak mengerjakan PR, ibu kan udah capek menjelaskan, tapi kamu nggak mau dengar. Jadi kalau anak kita mendengarkan apa yang kita sebutkan, apa yang kita ucapkan, ada perasaan nggak nyaman di situ. Oh iya ya, gara-gara aku ibu itu kena marah. Tapi penyesalannya itu hanya sebentar, hanya pada saat itu, besok diulangnya lagi. Karena penyesalannya itu datang dari luar dirinya, bukan dari dalam dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai teman, itu juga sering kita lakukan. Kamu kenapa sih nggak ngerjakan tugas, nggak ngerjakan PR? Nah, tahu nggak kalau nggak kerjakan PR apa hukumannya? Nah, kita sering berada di posisi itu. Dan yang keempat, pemantau. Nah, pemantau itu misalnya murid kita datang ke sekolah tidak menggunakan sepatu sesuai dengan peraturan. Peraturan kita di sekolah ini menggunakan sepatu warna hitam, tetapi dia datang dengan memakai sepatu warna coklat. Nah,
Jadi kesalahannya itu kita pantau, berarti dia memang bersalah, tidak mengikuti peraturan, dan hukumannya bisa kita beri yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Nah, itulah posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, jadi di dalam posisi ini guru harus melihat benar apa kesalahannya dan apa hukuman yang diberikan kepada si anak tersebut. Nah, kemudian yang kelima sebagai manajer. Nah, maksudnya di sini sebagai manajer, kita sebagai seorang guru harus mampu mendengarkan. Tentu anak tersebut melakukan tindakan yang salah, pasti dia punya alasan. Kita harus mau mendengarkan apa alasannya. Kita harus berusaha menyadarkan anak tersebut atas kesalahan yang dilakukan itu, dan menggali dari anak tersebut apa solusi yang bisa dilakukannya supaya kesalahan itu tidak lagi dilakukan lagi. Nah, di dalam semua posisi kontrol restitusi ini, yang paling baik kita gunakan di sekolah ini adalah poin keempat dan kelima. Sebagai seorang guru, kita sudah selayaknya mampu berada pada posisi pemantau dan manajer. Nah, jadi dalam posisi pemantau dan manajer, dalam posisi manajer kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Pada saat murid kita melakukan kesalahan, kita dapat menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi itu Bapak Ibu ada yang pertama ada 3 tahap. Tahap pertama itu menstabilkan identitas. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang dimaksud di sini menstabilkan identitas. Kita misalnya murid kita ada melakukan kesalahan, seperti kemarin murid saya ada yang terlambat. Jadi saya panggillah murid saya itu dan saya bertanya, kenapa, kesalahan apa yang dia lakukan? Makanya saya panggil. Nah, dia berkata, saya terlambat Bu. Nah, jadi saya stabilkan identitasnya. Dia melakukan kesalahan itu, selaku kita manusia wajar melakukan kesalahan. Nah, jadi dia tidak merasa terbebani di situ. Ya memang saya manusia wajar melakukan kesalahan. Nah, kemudian setelah itu, setelah saya stabilkan identitasnya, maka saya akan memvalidasi kesalahannya, tindakan yang salahnya. Nah, bagaimana caranya memvalidasinya? Yaitu dengan menanyakan alasannya, kenapa dia melakukan kesalahan. Seperti kemarin, dia sudah mengakui kesalahannya bahwa dia terlambat ke sekolah, tapi saya bertanya, apa alasannya? Kenapa kamu terlambat ke sekolah? Nah, dijelaskannya lah apa yang menyebabkan dia terlambat ke sekolah. Nah, setelah tahap validasi tindakan yang salah, maka kita masuk kepada tahap menanyakan keyakinan. Maksudnya di sini Bapak Ibu, dia sudah tahu apa kesalahannya. Kemudian dia
sudah tahu alasannya mengapa dia melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, kita harus menanyakan keyakinannya apakah dia bisa memperbaiki kesalahannya itu. Dengan cara apa dia memperbaikinya? Nah, nanti anak kita sendiri yang akan mencari solusi tindakan apa yang dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itulah tahapan segitiga restitusi. Nah, jadi kalau posisi kita tadi sudah menjadi manajer, sebagai manajer, maka untuk melakukan tindakan yang salah pada untuk melakukan tindakan yang salah pada murid kita dapat kita lakukan dengan segitiga restitusi dengan 3 tahapan ini tadi. Nah, dengan demikian kita harapkan maka nilai-nilai positif yang ada pada anak itu akan muncul dengan sendirinya dan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga menimbulkan terjadinya budaya positif baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat kita. Selamat pagi Jessica. Pagi, Bu. Nah, Ibu dengar hari ini kamu datang terlambat ya nak ke sekolah. Iya, Bu. Seingat kamu Jessica, sudah berapa kali kamu terlambat nak? Sudah 4 kali, Bu. Sudah 4 kali. Nah, kesalahan itu udah manusiawi. Tetapi Ibu tahu kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Iya, Bu. Saya sering lupa waktu karena bukan HP dan tidak bangun. Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar nak? Disiplin, Bu, karena tidak tepat waktu. Baikkah itu untuk kamu Jessica? Tidak, Bu, karena jika saya terlambat maka saya akan ketinggalan pelajaran dan mengganggu kegiatan. Nah, kamu sudah tahu kan nak, kerugian apa yang kamu dapatkan jika kamu datang terlambat ke sekolah. Nah, menurut kamu, tindakan apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan membagi waktu bermain HP dan tidur malam supaya saya bisa bangun tepat waktu. Baik. Nah, kamu sudah tahu solusi apa yang harus kamu ambil supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ibu harap kamu bisa melaksanakannya dengan baik ya nak ya. Iya, Bu. Baiklah. Nah, sekarang kamu sudah boleh lagi masuk ke dalam kelas. Pagi Iren. Nanti, Bu. Nah, Iren tahu kenapa Ibu panggil kantor nak? Karena saya tidak berpakaian lama tadi. Oke, Iren tidak berpakaian lengkap. Apa yang Iren tidak pakai? Dasi dan kopi. Dasi dan topi. Menurut Iren, keyakinan kelas apa yang Iren langgar nak? Disiplin, Bu, karena saya tidak berpakaian lengkap dan lupa. Oke, Iren lupa ya. Nah, kenapa bisa lupa Iren? Setelah sekolah, saya langsung mengganti pakaian. Namun, saya ceroboh tidak meletakkan seragam saya di tempat yang seharusnya. Sehingga besok pagi saat saya terburu-buru, saya tidak sengaja meninggalkan dasi di rumah belajar. Oke, jadi kalau Iren tidak berpakaian lengkap, menurut Iren baguskah itu sama Iren nak? Tidak, Bu, saya juga merasa kurang rapi dan tidak percaya diri. Oke, nah Ibu mau tanya, Iren bisa tidak membuat supaya hal itu tidak berulang lagi? Setelah mulai sekolah, saya akan langsung meletakkan dasi saya ke dalam tas sehingga jika sewaktu-waktu saya terburu-buru untuk ke sekolah, saya bisa memakai dasi di sekolah. Baik, nah Iren sudah tahu kan solusinya apa yang harus Iren lakukan supaya Iren tidak lagi lupa memakai topi dan dasi. Baik, nah untuk selanjutnya Iren bisa lakukan itu ya nak. Oke, nah sekarang Iren boleh kembali ke dalam kelas ya nak ya. Setiap manusia itu punya wajar melakukan kesalahan dan ternyata
kebutuhan dasarnya, maka dia akan melakukan tindakan yang salah. Kalau tercukupinya kebutuhan dasarnya, dia tidak akan melakukan tindakan yang salah. Nah, apa saja kebutuhan dasar itu? Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis itu termasuklah di situ sandang, pangan. Nah, itu fisiologis. Kemudian kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman itu apakah anak murid kita itu merasa aman di rumah, merasa aman ke sekolah. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Apakah anak kita itu cukup dengan kasih sayang? Cukup perhatiankah di rumah dengan orang tuanya, dengan kakaknya? Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Nah, kebutuhan akan penghargaan itu apakah anak itu sering kita dengarkan keluhannya sehingga dia merasa dihargai, dia merasa kita anggap seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan akan keberhasilannya, akan apa yang dia capai. Nah, jika murid kita melakukan perilaku yang salah, inilah yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Kebutuhan mana pada murid kita itu yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan perilaku yang salah. Selama ini kita juga di sekolah sering kan, jika murid kita ada yang nakal, kita tahu bahwa dia itu butuh perhatian. Dia sering melakukan tindakan yang salah agar kita perhatian sama dia. Berarti dia tidak menerima atau tidak tercukupkan kebutuhan kasih sayangnya. Nah, jadi memang tugas kita sebagai selaku guru ini sangat kompleks Bapak Ibu, karena kita akan tetap menghadapi murid-murid kita yang jumlahnya banyak dan mempunyai keunikan masing-masing. Nah, semuanya punya keunikan masing-masing, punya karakter yang berbeda, dan itulah yang harus kita hadapi. Nah, karena memang itulah tugas kita sebagai guru. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita menyadari, memahami bagaimana karakter anak kita, maka untuk menumbuhkan budaya positif itu, pertama yang kita harus lakukan di kelas kita itu adalah membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, apa itu motivasi positif, disiplin positif? Banyak contohnya. Jadi untuk membuat keyakinan kelas kita bisa melakukan diskusi dengan anak kita, misalnya apa yang anak-anak kita harapkan yang terjadi di dalam kelasnya, apa yang mereka inginkan. Anak kita menginginkan kelas yang bagaimana? Apakah anak kita menginginkan kelas yang rapi, yang bersih, yang nyaman, yang saling menghargai? Selanjutnya, kita menggali ide dari murid kita tentang rencana apa yang mereka inginkan, yang mereka buat di kelas itu. Selanjutnya, kita ambil kesimpulan dari ide yang ditampilkan oleh murid kita sepakati, kemudian kita ubah menjadi keyakinan kelas. Karena mungkin nanti anak kita akan mengatakan, Ibu, kelas kita bawa peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kalimatnya itu kita ubahlah menjadi kalimat positif. Di dalam keyakinan kelas tidak ada boleh kalimat yang menggunakan kalimat negatif. Kalau tidak membuang sampah, tidak membuang itu udah kalimat negatif. Jadi itu kita rubahlah menjadi kalimat positif.
Misalnya, kalau tidak mau buang sampah sembarangan itu, kita bisa buat kalimatnya menjadi menjaga kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan kelas itu di dalamnya sudah tersirat tidak membuang sampah, tapi kalimatnya kalimat positif. Seperti itulah Bapak Ibu, kita untuk membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya setelah keyakinan kelas itu terbentuk, kita tuliskan bersama dengan anak-anak kita. Kemudian kita tempellah itu di dinding yang terlihat, supaya setiap hari dan setiap masuk ke dalam kelas, anak kita bisa melihat keyakinan kelas yang kita buat. Nah, setelah kita sepakati, kita juga harus menandatangani keyakinan kelas itu beserta dengan anak murid kita, supaya mereka juga merasa bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya, kalau keyakinan kelas kita sudah kita buat, kita harapkanlah keyakinan kelas itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah kita, sehingga keyakinan kelas itu tidak hanya bersifat di dalam kelas, tetapi juga akhirnya akan tercermin di lingkungan sekolah kita. Nah, sehingga dengan keyakinan kelas yang sederhana, kita bisa mencerminkan budaya positif ke lingkungan sekolah kita menjadi lebih besar, dan kita harapkan dengan dukungan orang tua, maka budaya positif itu juga akan tercermin di lingkungan rumah dan lingkungan sosial masyarakat kita. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ada saran dari Bapak Ibu untuk mensukseskan, untuk menambah peran dalam budaya positif ini. Saya sangat mengharapkan saran dan pesan dan kesan dari Bapak Ibu. Nah, apakah ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya sangat berharap semoga guru kelas yang lain dapat juga membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing dengan keyakinan kelas yang sederhana, sehingga kita akan bersama membuat budaya positif di sekolah kita. Semoga kedepannya sekolah kita bisa menjadi sekolah yang lebih baik. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah mau hadir hari ini di sini. Semoga kita bisa bekerja sama dan melakukan tugas kita dengan baik. Terima kasih.
pagi hari ini ada baiknya kita minta kekuatan dulu sama Tuhan yang Maha Esa. Coba Iren bawa doa kita nak. Ya, terima kasih Iren. Nah, pada hari ini kita akan membuat peraturan kelas. Paham peraturan kelas itu apa nak? Nah, peraturan kelas itu adalah hal-hal yang tidak boleh dan yang harus dilakukan di dalam kelas. Nah, karena kita sudah dalam bentuk kelompok, Ibu akan membagikan kertas kecil ini. Kamu tulislah di sini apa-apa saja yang kamu ingin lakukan di dalam kelas dan yang tidak ingin kamu lakukan di dalam kelas. Misalnya kelompok si Iren itu tidak ingin ada yang bermain bola di dalam kelas. Boleh dituliskan di sini. Misalnya kelompok 3 ada yang mau menuliskan tidak boleh makan di dalam kelas. Boleh tuliskan di sini anaknya. Paham kan? Baik, Ibu akan bagikan kertasnya. Oke, bisa langsung ditulis nak ya. Diskusikan dengan temannya ya. Kurangi kertasnya. Oke, yuk. Ayo nak, langsung tulis yuk. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Sudah siap? Oke, kelompok 4 juga sudah siap. Nah, sekarang coba kelompok 1 ke depan. Letakkan di papan tulis. Tempel nak kertasnya di papan tulis. Ayo kelompok 1. Iya, oke, pintar. Oke, kelompok 2. Cepat nak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini Ibu akan bacakan peraturan kelas apa saja yang kalian inginkan. Dari kelompok 1, coba nak satu orang ke depan membacakan. Ayo kelompok 1. Ayo. Satu orang
tiga, tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh ribut jika ibu guru menjelaskan, dan tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Lanjut. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Tidak boleh berkelahi dengan teman. Tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Oke, bagus. Good. Semuanya. Lanjut kelompok 4. Tidak boleh memukul teman yang sedang belajar. Oke. Tidak boleh. Oke, sama ya. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, silakan duduk, Nak. Jadi, kita semua di kelas ini sudah memberikan masukan peraturan apa yang kita ingin buat di dalam kelas kita, ya kan? Sekarang kita akan menuliskan peraturan ini di dalam kertas besar atau di dalam karton, sehingga kita akan tempel di kelas kita supaya menjadi kesepakatan kelas kita. Baik, sekarang kita akan tuliskan dulu. Nah, baiklah, jadi berdasarkan diskusi kita hari ini, kita sudah mendapatkan keyakinan kelas kita. Nah, untuk sementara keyakinan kelas kita itu ada di dinding, sudah kita tempel. Keyakinan kelas yang pertama itu menjaga kebersihan kelas. Itu artinya di dalam tidak boleh buang sampah sembarangan, ya kan? Kemudian menjaga ketertiban di dalam kelas. Itu termasuklah tidak boleh bermain bola di lapangan, di kelas, tidak boleh kejar-kejaran, tidak boleh berantem. Itulah ketertiban di dalam kelas. Kemudian makan pada jam istirahat. Itu artinya tidak boleh makan makanan di dalam kelas. Kemudian datang tepat waktu. Itu tidak boleh terlambat. Selanjutnya mendengarkan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi pada saat guru menjelaskan. Selanjutnya saling menghormati. Itu artinya tidak boleh berantem. Tidak boleh saling mengejek. Nah, selanjutnya meminta izin saat ingin keluar kelas. Kalau mau kamar mandi, permisi, dipersilakan, baru boleh ke dalam keluar kelas. Baik, sekarang kita tanda tangani keyakinan kelas kita. Nah, untuk kelompok pertama, ayo Nak, siapa yang tanda tangan? Ayo Nak, tanda tangan di sini. Oke. Yang kedua. Oke. Ayo kedua. Nah, sekarang ibu yang tanda tangannya. Nah, jadi hari ini kita sudah dapatkan keyakinan kelas kita. Jadi kalau sudah kita dapatkan, kita sama-sama harus mematuhi peraturan kelas kita supaya kelas kita bisa menjadi kelas yang aman, belajarnya menyenangkan.
semut, dan belalang. Pada suatu hari, ada seekor belalang yang hidup sangat santai dan suka bermalas-malasan. Setiap hari, ia tidak mau bekerja dan hanya melompat ke sana kemari sambil menikmati daun hijau yang ada di sekitarnya. Sementara itu, semut suka bekerja keras. Setiap hari, semut saling tolong-menolong, mengumpulkan makanan untuk disimpan jika musim dingin tiba. Belalang pun merasa heran dan menertawakan semut. Namun saat musim dingin tiba, belalang tidak bisa keluar mencari makan. Ia kelaparan dan kedinginan karena tidak memiliki stok makanan. Kemudian ia melihat kehidupan semut yang nyaman saat musim dingin dan tidak kekurangan makanan. Sehingga belalang sadar kalau ia tidak boleh meremehkan orang lain. Oke. Nah, tepuk tangan nak. Tadi temanmu sudah mendongeng. Oke. Nah, temanmu tadi mendongeng tentang si belalang dan si semut. Ada dua karakter di situ ya kan? Nah, coba ibu mau tanya. Si belalang sifatnya bagaimana nak? Malas. Sedangkan semut pekerja keras. Nah, dari dongeng yang kita dengar tadi, belalang itu ngapain aja kerjanya? Melompat dong? Melompat-lompat, bermain-main. Sedangkan semut kerjanya ngapain nak? Mencari makanan untuk dikumpulkan. Nah, pada akhir cerita, apa yang dialami si belalang? Apa yang dialami si belalang? Kelaparan, karena tidak mempunyai bekal makanan. Sedangkan si semut banyak makanannya, banyak simpanannya. Nah, jadi coba ibu mau tanya, apa pesan dari dongeng tersebut? Apa pesannya nak? Itu tadi, siapa tadi namanya itu? Apa ada tadi yang bilang itu? Bagus, betul tadi itu katanya. Apa telah? Iya, kita harus bekerja keras. Nah, jadi kamu juga harus seperti si semut. Harus bekerja keras, belajar untuk menuntut ilmu sehingga nanti akhirnya kamu bisa hidup bahagia. Betul, anak kelas 1 udah paham. Harus hidup bahagia katanya. Nah, jadi dongeng kita hari ini pesannya tersampaikan ya nak? Iya, pesannya tersampaikan bahwa kita harus hidup bekerja keras dan menabung ya kan? Tadi si semut kan dia mencari makanan untuk disimpan untuk bekalnya pada saat musim dingin. Nah, jadi pesannya sudah tersampaikan. Jadi ibu harap setelah mendengar dongeng ini, anak-anak ibu juga semuanya akan rajin belajar. Oke, cukup sekian pada hari ini. Sekarang coba pemimpinnya